Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pernah nggak sih kalian punya ide yang sebenarnya bagus banget, tapi akhirnya cuma disimpan sendiri karena takut ngomong? Atau kalian pernah nyiapin materi terus pas di depan kelas tiba-tiba pikirannya ngeblank? Nah, kalau iya, tenang aja. Untuk teman-teman yang nonton juga tenang aja. Karena ternyata rasa gugup saat berbicara depan umum tuh bukan sesuatu hal yang aneh. Karena banyak orang di luar sana yang udah percaya diri, bahkan influencer yang terkenal yang sering ngomong depan kamera, itu tuh sebelum belajar public speaking, itu tuh pasti alami hal-hal yang serupa tadi. Bener banget itu teman-teman. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Karena kemampuan berbicara itu bukan cuma soal suara yang bagus atau berani tampil di depan banyak orang. Kan juga bukan tentang menyampaikan ide ya, gimana cara kita percaya diri ngomong di depan halayak ramai, terus juga gimana cara kita memahami apa yang ingin kita sampaikan itu agar dipahami oleh orang lain. Maka dari itu, selamat datang di Pikasa. Aku Firial. Aku Ica. Aku Asa. Nah Kak, tadi kan kita udah kenalan. Nah, nggak mungkin kalau misalkan kita udah kenalan nggak ada segmen yang menarik. Apalagi kita udah kenalan secara lengkap dan Benar secara banget. ikonik sama teman-teman yang ada di rumah. Mungkin kira-kira apa ya Kak agenda selanjutnya? Nah, jadi teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat seru banget. Aduh, Dan penasaran paling banget dinanti sih sama teman-teman semua, yaitu Public speaking. jadi public speaking itu merupakan sebuah kemampuan yang mungkin terlihat sederhana, tapi ternyata punya pengaruh besar loh dalam kehidupan Betul. sehari-hari kita. Dan kita juga bakal bahas tentang gimana cari presentasi di kelas, terus juga lamaran kerja, terus juga membangun relasi yang baik sama orang lain, Kak. Betul banget itu teman-teman. Kurang nggak sih Kak kalau misalkan kita ngebahasnya cuma bertiga? Ada gestar, Aduh. Nah teman-teman, nah jadi kayaknya karena hari ini kita akan membahas yang lumayan menyenangkan dan sangat seru ya. Jadi hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang punya pengalaman dan kemampuan public speaking yang keren di era Gen Z sekarang. penasaran banget. Aduh, siapa ya kira-kira? Nah, jadilah sapa narasumber kita. Makasih ya, Kak. Makasih udah menyempatkan hadir di podcast kami pada hari ini, Kak. Macam tak betul je budak ni. Jadi kalau boleh tahu nih Kak, nama kakaknya tolong diperkenalkan dulu kesibukan Oke. saat ini, terus juga aktivitas yang berkaitan dengan public speaking Kakak itu apa aja sih? Teman-teman di sini mau tahu nih Betul, Kak. Jadi perkenalkan nama saya Muhammad Senda Farel. Kesibukan itu sekarang lagi kerja sebagai guru private, guru bahasa Inggris. Keren banget ya teman-teman. Kerja, iya ternyata kakaknya udah kerja ya. Untuk berhubungan sama public speaking itu sempat jadi MC juga. MC di beberapa kegiatan di fakultas gitu. Kalau boleh tahu sejak kapan Kak mulai tertarik dengan dunia public speaking? Kalau tertarik sebenarnya dari SMP ya, karena kan ngelihat bahwa pengennya bisa ngomong, pengen terkenal lah di SMP tuh, terkenal Bocah-bocah ya, bocah masih bocah. kecil gitu kan, Iya, mikirnya iya. kalau bisa ngomong di depan kelas bisa terkenal, bisa dikenal temen lah Bisa gitu nanti seperti kelas. orang. Iya, betul. Jadi dari SMP itu kalau misalnya ada presentasi pakai PowerPoint pasti ngajuin jadi moderator. Inisiatif sendiri ya, Betul. Nah, lanjut nyampe sekarang sebenarnya kalau untuk presentasi karena kuliah juga kan, sambil kuliah kan. Pertama kali jadi MC itu 2024. Nah, 2024 Januari di kegiatan fakultas yang lagi ke transisi sosial. Nah, itu ditawarin jadi MC. Udah diambil karena belum pernah jadi MC juga kan, ya kenapa nggak belajar gitu, pengen terkenal lagi pengen terkenal ya saya ya. Sangat Nah, ambisius betul ya. kan, tapi ternyata memang
karena pertama kali jadi MC ada beberapa kesalahan lah. Apa ada momen tertentu nih Kak yang membuat Kakak tuh sadar kalau misalkan kemampuan berbicara di depan umum itu tuh penting banget? Kalau sadarnya penting ya, itu pasti pas di kelas, karena ternyata saya kira itu memang awalnya anak-anak kuliah tuh pasti udah bisa semua presentasi. Ternyata kalau untuk kelompok-kelompok yang emang pinter ya, itu emang udah bisa. Ternyata pas masuk ke kelompok anak-anak yang memang sebenarnya belum terbiasa, ternyata kelihatan banget bahwa masih terbata-bata, masih ngebaca PPT-nya. Sedangkan PPT kan emang didesain untuk biar kita tuh ngelihat poinnya aja terus ngejelasin dengan bahasa sendiri kan. Nah, ini ternyata ada beberapa orang yang masih berpatok dengan PowerPoint-nya, berpatok dengan teks. Nah, di situ saya sadar oh ternyata emang sepenting itu public speaking. Terus mengingat kakaknya udah tertarik ya dengan public speaking sejak SMP ya tadi kan. Nah, jadi pas pertama kali kakak mencoba public speaking di kegiatan kakak tadi, apakah ada rasa tergugup atau udahlah terbiasa aja gitu, langsung percaya diri banget gitu? Awalnya tuh memang mikirnya tuh bakal kayak presentasi ya. Kayak, ini mudah ini, presentasi aman kan. Kalau kegiatan ini aduh bisa lah ini. Kegiatan bergetar, tangan bergetar, terus suara juga tuh pecah jadinya. Yang kami kan sebagai MC kan dilatih untuk dibuletin ya suara kan, biar tegas, artikulasi juga jelas. Di hari H ternyata tangan bergetar, suara juga ikut getar gitu. Nah, jadi ada beberapa paragraf yang ngebuat orang tuh kelihatan dari mimik mukanya tuh bahwa kayak ngomong apa gitu. Jadi di situ sadar bahwa oh ternyata emang ngomong depan orang sama ngomong depan teman sendiri tuh beda gitu. Jadi walaupun udah dari sejak lama menggemari public speaking, tetap ada rasa gugup ya? Tetap, bahkan terakhir kali jadi 1 bulan yang lalu kan. Nah itu aja masih terasa sebenarnya. Nervous jadi, ya? Nervousnya terasa, tapi memang lebih mudah ditangani, lebih mudah untuk ditenangin gitu. Karena kemarin itu yang pertama kali jadi MC itu sempet meluangkan waktu di WC 5 menit ya. Itu untuk nenangin diri sendiri. Nah, sedangkan sekarang tinggal tarik napas berapa kali udah tenang gitu. Ini kan udah Kakak jelasin kan sebelumnya. Menurut Kakak nih, sebenarnya tuh public speaking itu sebenarnya bakat atau kemampuan yang bisa dipelajarin oleh siapa aja? Untuk bakat atau misalnya dipelajarin ya, itu tuh nanti dilihatnya. Lihat dulu tertarik apa enggak. Percuma kalau misalnya dia punya bakat, dia tertarik belajar, pengen belajar atau dipaksa belajar, kalau memang nggak tertarik sama aja kan. Tapi kalau misalnya memang orang itu sudah tertarik, ada beberapa orang yang memang punya bakatnya tersendiri gitu loh. Kalau kalian tahu ada MC terkenal itu kan yang Hoki itu, nah itu kan memang kayaknya emang sudah bakat banget kan, karena memang suaranya ngebas, terus bulat, ditambah lagi postur badannya tinggi, tegap gitu kan. Nah itu kan emang ngebantu kan. Tapi ada juga beberapa orang yang kayak saya yang memang dari awal tertarik aja, untuk bakat tuh kayaknya nggak ada deh, tapi pengen belajar memang. Jadi public speaking dilatih. Iya, perlu dilatih. Dan memang beberapa teman saya yang memang kayaknya nggak ada bakat, tapi setelah kami bantu untuk presentasi bisa kok, bahkan bagus gitu. Mungkin untuk teman-teman yang di rumah nih udah didengerin dari kata Kak Sandi, emang harus dilatih terus menerus. Nah seperti yang udah dipaparin oleh kakak yang di awal tadi kan, kalau misalkan perasaan gugup, gemeter, atau hal-hal yang membuat kita tuh jadi kayak ragu untuk ngomong di depan umum, itu tuh benar-benar kayak nggak aneh. Karena Kak Sandi aja yang udah berapa kali terjun ke lapangan, tapi sampai sekarang tuh masih ada perasaan kayak gitu, enggaknya kita tuh udah punya cara ngatasinnya. Kalau misalkan menurut kakak sendiri nih, apa penyebab utama seseorang tuh merasa takut saat harus berbicara di depan umum? Oh, secara umum ya, secara mayoritas orang takut untuk ngomong depan umum itu karena mereka sadar bahwa mereka tuh diliatin. Betul. Jadi nervous ya. Jadi nervous kan? Itu kayak yang awalnya kita pede, terus pas mau ngomong ngelihat berapa puluh orang ngelihatnya cuma ke kita gitu loh. Biasanya kan ada orang yang main HP. Ketika jadi MC kan otomatis attention-nya ke kita kan. Nah, jadi di situ yang ngebuat takut salah ngomong lah. Ada tamu undangan, orang yang terhormat, takut salah sebut nama. Ada gitu kan. Itu kan pressure kan jadinya kan. Nah, itu pasti ngebuat orang tuh kayak
aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya. Tapi itu tuh hal wajar. Ketakutan akan hal itu emang wajar. Bahkan ketakutan di depan umum itu kan salah satu ketakutan yang paling umum di dunia kan. Nah, jadi hal itu tuh emang wajar, dan ya nggak usah ngerasa aneh kalau ngerasa takut akan hal itu gitu. Kalau kakak sendiri nih, dari cerita kakak yang tadi, kalau cara kakak mengurangi rasa gugup itu kan tarik nafas. Nah, untuk teman-teman di rumah nih yang public speakingnya masih belajar, masih kurang bagus gitu, gimana sih saran dan cara dari kakak untuk mengurangi rasa gugup itu? Ini sebenarnya agak gimana ya, tapi untuk ngatasinnya perlu diingat bahwa walaupun kita sebagai MC atau lagi ngomong di depan umum, nggak semuanya tuh ngeliatin ke kita. Iya, Gitu loh. Ada aja yang main HP lah, ngobrol lah, apalagi di forum yang emang gede gitu loh. Iya. Kayak waktu itu pernah jadi MC di acara fakultas yang isi itu mungkin sekitar 300 orangan, dan itu emang ada yang ngobrol HP, terus ada yang cuman mainan di tasnya lah. Nah itu perlu diingat bahwa nggak semuanya ngelihat ke kita, jadi nggak perlu takut. Dan kalaupun memang salah, perlu diingat orang yang ngetawain juga belum tentu bisa gitu. Iya. Nah itu kan. Jadi Nah. kita maju ke depan itu emang udah jadi poin Ya plusnya, betul. Kenapa harus takut? Kalaupun salah ya udah. Kalau kami sebagai MC, kalau misalnya memang salah kan bisa kayak maaf saya ulangi, diulang lagi apa yang diomongin. Ya udah ditegasin gitu loh. lagi ya, Ditegasin Kak, ya. lagi kan. Kalaupun memang presentasi salah, jadi tinggal diulang gitu loh. Walaupun tidak mengecilkan rasa takut itu ya, tapi dengan berpikir kayak gitu bisa ngebuat kita tuh mengurangi rasa takut bahwa oh nggak semua orang tuh ngeliatin kita, nggak semua orang tuh fokus itu ke kita gitu loh. Nah kita tuh nggak sespesial itu di depan itu tuh. Kita cuman orang yang dapat kesempatan kan dalam tanda kutip tuh spesial untuk jadi MC, tapi di mata mereka tuh belum tentu sespesial itu gitu. Cuman bagian bagi acara aja gitu loh. Jadi nggak perlu takut untuk bisa ngomong gitu. Apakah ada teknik khusus untuk kakak persiapan nih sebelum menyampaikan materi gitu? Teknik khusus ini saya ambil dari dosen saya yang sering jadi MC juga ya. Iya. Walaupun saya jarang ngegunainnya. Tips dari dia tuh ini, ke WC terus ngeliat ke cermin, terus afirmasi ke diri sendiri bahwa oh aku bisa, aku berani gitu. Puji diri sendiri, yakin diri sendiri bahwa aku bisa, aku berani, aku hebat. Nah hal itu bakal berdampak positif dengan kita bahwa oh iya emang bisa. Ketakutan tuh bukan cuman ya, cara ngatasin ketakutan tuh cuma ya emang harus dilawan. Nggak bisa dengan cara yang lain tuh nggak bisa, ya emang harus dilawan. Cara ngelawannya yang ngeberaniin diri sendiri, dicari berani ya, diafirmasi, mau nggak mau diafirmasi diri sendiri. Oh aku hebat, aku bisa, aku berani. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Gitu. Jadi cara menghadapi pikiran-pikiran jelek yang bikin kita nervous di depan umum, kayak takut dinilai, takut melakukan kesalahan, itu tuh dengan cara kita melawan hal tersebut Ya, Mbak, betul. Untuk teman-teman bisa di highlight kakak-kakak tadi kan, karena itu tuh benar-benar relate banget. Benar banget. Yang di sekarang kan rata-rata enggak ya, kan kalau kita kerja itu tuh pasti jadi konten kreator yang harus ngomong di depan umum, harus ngomong depan kamera. Jadi kayak public speaking ini jadi penting banget kan. Nah mungkin dari situlah kita tuh jadi belajar, dari situ kita tuh harus berani ngambil keputusan, walaupun saat itu kita kena pressure kalau misalkan bakal salah ini bakal diingat orang. Betul banget kak. Kak, kira-kira kalau misalnya nih saat berbicara, ini pengalaman pribadi ya, ketika Jadi kakak Firel ini salah satu orang yang agak Kebupan. kedistrek kak, udah kedistrek kak. Udah takut. udah nggak percaya diri gitu. Lagi mencoba proses pengenalan public speaking. Walaupun udah Iya, iya. banyak kemajuan ya. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Gimana sih Kak, ketika kita berbicara nih di depan umum, terus tiba-tiba kita kehilangan fokus, atau tiba-tiba kita nih lupa apa yang mau kita sampein gitu ke yang sedang menjadi audiens kita. Gimana kira-kira sebaiknya apa yang aku lakukan gitu? Sebelum kita ngelihat masalah itu, kita lihat dulu, mundur dulu sebelum kita presentasi atau ngomong depan umum ya. Kuncinya adalah jangan diingat, tapi dipahamin. Kita kalau presentasi, kalau kita ngelihat cuma nginget aja, terus ke distract, lupa, ya udah Semuanya buyar, lupa. semuanya lupa gitu. Tapi ya dipahamin apa yang pengen disampaikan, dibuat keynote-nya, kata kuncinya dibuat, dipahamin. Oh, misal ada beberapa keynote nih, ada beberapa kata kunci, dipahamin satu-satu, terus dicari apa yang ngehubungin dari
kata kunci satu dengan kata kunci yang lain. Jadi kita bisa kreatif sendiri di depan umum gitu loh untuk nyampein apa yang kita perlu sampein. Nah, dan kalaupun misalnya masih nervous, ya udah nggak apa-apa, nggak ada larangan untuk ngelihat layar atau ngelihat contekan sedikit gitu loh. Ya public speaking itu bukan tentang harus sempurna, enggak, yang penting nyoba. Jadi kalau misalnya memang gugup atau takut tiba-tiba buyar apa yang lagi dipikirin, dilihat dulu aja contekan. Oh, yang mau dibahas tuh ini. Oke, diingat, dipahamin lagi, tarik nafas, ngomong lagi. Karena kalau misalnya kita cuma diem, ya nggak bakal ada yang berubah kan. Tapi aku emang tipe orang yang nggak dihafal sih, karena justru kalau dihafal, karena kamu udah terdistraksi kan. Jadi kalau dihafal justru langsung lupa semua. Jadi ngeblank langsung lah ya. Karena aku memang dipahami, cuman kadang pasti ada beberapa kalimat tuh yang aku tuh tiba-tiba ngeblank gitu. Jangan takut untuk ngambil jeda sebelum ngomong. Sebelum ngomong di depan halayak umum, jeda dulu aja, pikirin apa yang diomongin, walaupun jangan kelamaan ya, tapi tetap lagi dijeda dulu aja, diyakinin oh mau yang diomongin itu ini, oke selesai baru diomongin. Nah, kalau misalnya kita terburu-buru terlalu cepet, pertama artikulasi bakal jelek, orang nggak bakal tahu apa yang kita dengerin, sedangkan kita sebagai pembicara di depan itu kan pengennya nyampein apa yang kita ngomongin kan, informasi kan. Percuma kalau kita ngomong di depan tapi orang nggak tahu apa yang kita omongin. Ya kan mending turun aja dari panggung gitu loh. Ya kan? Bisikin aja kan. Nah, -5. betul. Jadi pelan-pelan aja, tarik nafas, dipastiin lagi, oh aku mau ngomong ini, diyakinin lagi. Udah, jeda, tarik nafas lagi, baru ngomong. Karena itu tarik nafas bakal nenangin kita bahwa oh ternyata nggak serem apa yang kita pikirin gitu loh. Supaya relax ya. Direlaksin badan gitu. Kak, misalnya ya, kakak kan udah berkarir nih tadi. Terus sepanjang karir kakak tuh sebanyak apapun acara yang kakak datengin gitu. Apa aja sih yang sebenarnya tuh sering menjadi kesalahan orang pada saat public speaking? Pertama ya, pelit senyum. Pada ekspresinya tadi ya. Fokus sama apa yang anda ngomongin kan. Karena kami sebagai MC juga itu tuh emang harus senyum, selain untuk fasad atau estetika. Ketika kita ngomong sambil senyum dan sambil ekspresi biasa aja, itu tuh beda kedengarannya loh. Gitu loh. Pasti tuh kedengaran, oh ini lagi senyum loh, oh ini lagi biasa aja mukanya. Ketika kita lagi senyum terus ngomong sambil senyum kayak gitu, itu tuh ngundang loh, kayak seru nih MC-nya gitu. Oh ramah nih, apa yang orang yang ngomong di depan ini ramah loh. Misalnya kalian mendengar orang di depan ya sekali kan Jadi jenuh ya, bosan mendengar ya kan. Perlu sinkronisasi perlu sinkronisasi. Terus yang kedua itu beberapa orang yang ngomong di depan umum itu takut banget eye contact. Oh iya, betul banget. Jadi salah satunya aku nih. Hindarin eye contact. Eye contact tuh udah Iya benar. Memang eye contact itu memang cenderung mendistraksi dan mengintimidasi ya. Iya. Percuma kalau ya bayangin kalian ngobrol sama temen ya, terus tiap ngobrol nggak eye contact, kayak ngerasa diabain banget kan. Nah itulah pentingnya eye contact ya, nggak usah lama-lama, nggak usah di satu orang. Nggak mungkin kalian ngeliat gitu, satu orang 5 menit kalian yakin aja sambil di depan, nggak mungkin, enggak. Tapi di ngeluas gitu loh, kanan kiri, biar apa, biar orang yang ngelihat juga, peserta juga ngerasa bahwa oh MC atau orang yang di depan tuh tahu loh ada aku di sini gitu loh. Ketika eye contact juga ngebuat orang tuh segan untuk main HP sebenarnya kan. Rasa dilihatin. Iya, nggak usah dilihatin kan. Nah otomatis kalian yang awalnya nggak diperhatiin atau nggak disimak omongan kalian, orang jadi nyimak. Kan itu inti jadi ini kan, jadi pembicara di depan umum kan, untuk didengerin gitu loh. Nah, tadi kan udah banyak banget informasi menarik tentang membahas masa gugup yang pasti relate banget sama kita yang masih pemula, karena kakak-kakak di sini juga masih Sama-sama belajar ya. belajar di Apalagi sini. kita mahasiswa, itu Iya. sangat Penting banget ya, basicnya. Kan sekarang juga masuk tahun ajaran baru Iya. kita, apalagi kan mahasiswa baru yang emang lagi butuh banget ilmu public speaking. benar. Karena rata-rata anak mahasiswa baru ini pasti ke organisasi benar. nyari cara untuk ngelatih public speaking mereka. Apalagi rasa gugup, kayak rasa gugup tuh hal yang paling mendasar dan paling relate untuk orang yang masih nyemplung ke dunia per public speaking-nya. Nah, tadi udah bahas rasa gugup, jadi kita akan bahas bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan public speaking itu sendiri.
Much later. Nah, menurut kakak Sandi sendiri nih, kebiasaan apa sih yang biasanya dilakukan untuk seorang yang sedang melatih public speaking setiap hari? Kira-kira apa nih yang bisa Tipsnya kita ya? lakukan? Iya, Tipsnya. Tips and trick. Tipsnya tuh sebenarnya bukan tips ya, tapi yang bisa dilakuin dengan mudah itu dicoba dengan dari hal yang kecil. Kayak misalnya kalau kalian lagi nongkrong terus ada teman kalian yang tahu nih bahwa emang pemalu gitu ya, suruh dia aja yang mesen, dia yang mesen, dia yang ngomong sama waitersnya, sama pelayannya, biar latih percaya dirinya juga. Kalaupun misalnya memang itu kan fokus ke orang lain ya, tapi kalau misalnya fokus ke diri kita, ya udah kita deh datang gitu ke kafe, ya pesan sendiri. Yang awalnya sering nebeng sama kawan mesennya kan, nah yang penting pesan sendiri, terus dilatih cara ngomongnya, banyakin ngobrol sama siapapun itu ya, entah kalian lagi di mana, lagi di kafe atau misalnya ketemu lagi di warung, terus ajak ngobrol orang random aja gitu loh. Karena kan kalau banyak orang yang takut ngobrolnya, takut dilihatin orang banyak. Ya udah, mulai dari yang kecil dulu, ngobrol sama orang asing, ngobrol yang literally ngobrol gitu loh, diajak ngobrol orang asing yang tatapan mata cuma berdua gitu loh, sebelum langsung ke ranah yang emang satu forum yang besar. Dari yang kecil dulu aja, terus dilatih lagi. Kalaupun misalnya memang sudah mau ke ranah yang forum yang agak besar, terus dilatih artikulasinya biar nggak belibet pas ngomong di depan, karena kan ketakutan, salah satu ketakutan yang terbesar juga kan takut salah ngomong kan. Nah, dilatih dulu aja sebelum tampil tuh a i u e o, biar mulut kita terbiasa untuk ngomong gitu, jadi nggak belibet lidah. Terus Kak, dari sekian banyaknya cara untuk melatih public speaking ya, apakah ngomong di depan cermin itu masih sangat efektif di era sekarang ini Kak? Kalau untuk ngomong depan cermin sih saya nggak pernah nyoba ya. Jujur izin, emang nggak pernah nyoba karena emang agak aneh ya untuk ngobrol depan umum. Tapi kalaupun emang pengen nyoba, ya dicoba langsung Ngobrol sama orang. Iya, ya ngobrol kan? sama orang. Dan kalaupun emang ada keberanian sedikit, ya ikut kegiatan langsung isi aja. Di beberapa orang nggak efektif, tapi di Iya. orang sebagian lain Karena efektif. nggak ada tips and trick yang konkret untuk ngelatih public speaking. Karena ada beberapa orang yang sebenarnya berani ngomong tapi nggak tahu apa yang pengen diomongin. nggak ada Ternyata permasalahannya bukan masih di bagian takut ngomong, tapi nggak ada yang diomongin, nggak tahu apa yang diomongin, kan beda lagi kan permasalahannya. Dicari dulu permasalahannya apa yang jadi apa. Kalau misalnya permasalahannya malu dilihatin orang, udah dari hal kecil aja ngobrol dikit-dikit orang-orang, ya kan. Nah, atau anggaplah bayangin kalau emang tiap orang yang ada di depan kita tuh ya lagi main HP gitu loh, anggap aja gitu, gak usah diliatin, gak usah dipasatin. Dan saya dikasih tips oleh cutting ya pas di MC itu, walaupun mata bergerak kanan kiri nggak usah eye contact, lihat aja kanan kiri. Orang bakal ngerasa kita di eye contact tapi ternyata kita nggak lihat apa-apa gitu. Dan kalaupun misalnya lagi kayak kita berempat nih di sini kan, takut eye contact, lihat di sini aja, di tengah jidat, di antara mata. Ketika lagi ngelihat di antara mata, orang bakal mikirnya bahwa oh aku tuh dikasih lagi eye contact gitu, tanpa kita ngerasa takut untuk eye contact. Jadi diakalin aja, nggak harus ditakutin terus hal itu. Setelah apa yang tadi kakak paparin nih, berarti aspek yang penting itu secara merata tuh bahasa tubuh, kontak mata, betul. intonasi suara tuh penting semua ya kak ya. Sinkron. Betul. sinkron. Yang paling penting sebenarnya berani. Soalnya tadi seperti yang udah kakak bilang tadi mengenai kontak mata, kan tadi udah dikasih tips and triknya gimana cara ngehandle mengenai kontak mata. Juga tadi intonasi suara juga kan jangan ngebut-ngebut. Kalau misalnya ngebut-ngebut tuh jadi kejar-kejaran dengan otak sama dengan mulut kan. Jadi nggak sinkron. Typo jadi. Orang juga susah nih memahami. Iya, Karena betul. pakai bahasanya tuh kayak ngebut. Bener banget kan. Jadi kayak belibetnya tuh bikin orang tuh nggak paham kan ini ngomong apa sih sebenarnya. Nggak menarik nih Iya, pembahasannya. jatuhnya aspun jadi. Iya, tapi kalau misalkan mengenai bahasa tubuh, Kak, soalnya ada orang yang gugup, jadi dia milih untuk gerak sana, gerak sini. Tapi kadang itu tuh juga jadi catatan tentang public speaking kalau misalnya kita terlalu banyak gerak. Oh, sebenarnya kalau untuk terlalu banyak untuk gerakan tubuh sendiri, ya, ada beberapa hal yang agak berbeda ya.
contoh kalau misalnya saya MC, nggak mungkin MC lagi ngomong sambil jalan kan, karena kan bukan pembicara kan, kami yang membuka acara. Nah kalau sebagai MC, gerakan tubuh yang paling minimal yang bisa kami lakukan itu pas lagi bagian menyambut orang-orang yang terhormat. Kami pasti akan nundukin badan. Sopan Lagi santun. megang, lagi depan mic kan, terhormat segala macam. Bapak ini. Itu kalau untuk MC. Iya. Tapi kalau untuk moderator itu lebih fleksibel daripada MC sendiri karena mereka masih bisa mainin tangan gitu loh. Oh jadi gini Bu ya, gini kan masih ini. Suasana lagi beda suasana. Nah itu kan memang konotasinya non formal kan. Itu dibebasin aja udah langsung. Tapi kebanyakan yang paling berguna sebenarnya untuk yang presentasi karena kita juga sebagai anak-anak yang mahasiswa kan. Iya betul. Nah, itu tuh nggak masalah pas lagi presentasi sambil ngejelasin sambil jalan ke sekeliling kelas, terus bisa juga dilontarin pertanyaan retorika aja deh gitu loh, kayak apa kabarnya hari ini, terus misalnya pernah nggak sih gini gitu loh. Itu kan menarik perhatian ya kan, otomatis apa yang kita akan sampaikan akan didengar oleh mereka. Nah itu adalah hal yang ampuh sebenarnya untuk menggunakan bahasa tubuh dengan baik dan benar. Jadi sebenarnya kayak menyesuaikan Menyesuaikan posisi kita. Kalau formal, kalau misalkan lagi formal, Bebas kita kan Karena kan nggak mungkin kan MC jadi kayak binus ya kan, baju jas terus ngajak orang-orang ice breaking kan nggak mungkin, ya kan, aram samsam kan. Nah, Kira apa sih masukan dan saran dari kakak nih untuk orang dia nih punya kemampuan akademik yang lebih, tapi dari segi public speaking tuh masih sangat kurang gitu. Jadi sulit menyampaikan pendapat ya Kak Iya, ya. padahal dengan kemampuan dia itu udah sangat bagus kan. sebenarnya kalau untuk ini berarti konotasi mahasiswa ya? Iya. Iya. Kan? Konotasi mahasiswa orang yang secara akademis bagus tapi ternyata secara public speaking itu emang belum diasah aja, bukan nggak bisa kan, dicoba aja. Sebenarnya kunci satu hal yang seluruh dari pertanyaan kalian ini sebenarnya satu jawabannya, dicoba gitu loh. Dicoba dalam ranah yang kecil dulu aja ya, kayak presentasi gitu loh. Dan kalaupun emang nggak bisa, nggak tahu caranya, ya minta ajarin. Nah itu teman-teman ini coba ya. Minta ajarin juga. gitu. Habis nonton ini keluar kamar ketemu ayah bunda Coba. Teman-teman dia itu coba. Keluar tetangga dicoba. nyapa tetangga segala macem kan. Karena itu bagian juga latihan. Misalnya ya, saya pribadi nih sering dengar ikut webinar gitu. Sebenarnya materinya tuh menarik Kak, tapi karena cara pembawaan dan penyampaiannya kurang menarik, jadi kayak aduh Males boring. dengerin kan. Tapi kadang kebalikannya Kak, cara gerak-geriknya itu udah menarik banget, udah mengajak banget ya. Tapi kayak Yang dibahas, materinya itu kayak kurang kan. Gimana tuh Kak solusinya? Itu berarti nunjukin bahwa dua hal itu tuh harus berhubungan, harus berbanding lurus gitu. Materi yang bagus, tapi penyampaian juga harus bagus. Nah itu yang dicari gitu loh. Ketika kita tahu nih bahwa apa yang kita sampaikan itu tuh ada kemungkinan untuk tidak menarik perhatian orang. Berarti caranya ya kita penyampaiannya kita dibagusin, terus visual mereka juga dibagusin. Kalian menyampaikan misalnya konotasinya mahasiswa deh, ya kan? Kalian tahu nih bahwa yang kalian bahas bakal bosenin gitu loh. Misal ngebahas tentang teori. Aduh. Gitu. Ya kan? Itu udah Teori dan pusing, itu cuman pusing. teori pun cuman teks gitu loh. Nggak Monoton, kayak ada monoton kan? Diakalin. Kanvanya dibagusin. Dikasih animasi. Terus diajak bercanda, diajak ice breaking gitu loh. Dibuat suasana itu bukan suasana ruang kelas yang tegang. Dibuat mereka tuh ketawa dulu atau mempertanyakan dulu gitu loh. Ada hooknya. Ada hooknya gitu loh. Nah, itu kan membuat orang tuh, oh ternyata ada sisi lain loh dari apa yang mereka sampaikan. Oh ternyata mungkin walaupun yang dibahas teori, tapi ternyata kampanye seru dilihat, warna-warni. Mata kita itu pasti terfokus dengan hal-hal yang mencolok. Iya, yang Ya kan? menarik visualnya Menarik juga. kan? Makanya makanan anak-anak pasti dibuat dengan warna-warna yang ngejreng banget gitu kan. Nah, dibuat kayak gitu aja, kanvanya dibuat bukan ngejreng ya, bukan nusuk mata, tapi ngehook orang untuk ngelihat, oh unik nih, ada elemen-elemennya, terus ada gambarnya, terus pas penyampaian dikasih contoh-contoh kecil yang bisa dilihat di kehidupan sehari-hari, gitu loh. Nah itu ngebuat orang tuh relate. Ketika suatu hal relate dengan kita, otomatis kita tertarik, ya kan? Sama kayak misalnya kita kenalan sama orang, oh ternyata obrolannya relate dengan orang tersebut, pasti kan pengen ngobrol terus kan jadinya kan. Ya ada orang yang sama. Ada orang
posisi yang sama dengan kita gitu loh. Jadi kita ngerasa di ngertiin. Nah, itu diimplementasikan di presentasi. Dia orang bakal tertarik nih, oh walaupun isinya agak kurang tapi at least yang dilihat bagus lah gitu loh. Terus pembawaannya Pembawaannya bagus lah gitu loh. Nah, jadi ada plus minusnya di mereka, gak minus semua gitu. Nah, pasti kayak teman-teman di rumah ini kan setelah kakak yang udah kakak menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan public speaking, pasti mereka yang di rumah ini penasaran nih kak. Ada nggak sih tokoh atau public speaker yang menjadi inspirasi kakak selama belajar public speaking? Mamanya kakak itu seorang narasumber tentang pendidikan sama parenting. Nah, beberapa kali saya itu ikutlah ngeliat cara mama kakak tuh nyampein suatu hal. Nah, itu tuh inspirasi kayak, oh kalau mama kakak aja bisa, kenapa aku nggak bisa gitu. Ngedorong gitu kan. Nah, dan itu tuh sebenarnya jadi akal-akalan untuk bisa keluar dari dalam kamar gitu loh, nggak disuruh diam di kamar. Oh ada kegiatan ini, makanya kok jadi MC terus ya, jadi kayak mama gitu loh. Win-win solution lah. Jadi dari kakak ini kita tuh bisa tahu ya, kalau inspirasi itu bukan dari orang luar, tapi juga bisa dari orang terdekat. Justru orang terdekat tuh berpengaruh ya, Bahkan itu tuh jadi pendorong paling pertama. benar banget. Karena ya itu yang sering kita lihat gitu. Iya, apalagi orang tua kan. Jadi retro ini ya sih, ibuku madrasah tuh. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Jadi ternyata public speaking itu bukan cuma soal berbicara, Bener banget. tapi juga soal bagaimana kita membangun hubungan dengan audiens atau lawan bicara kita. Jadi kak, menurut kakak ya, seberapa besar nih pengaruh public speaking terhadap dunia pendidikan? Para mahasiswa ya, itu sangat penting, jujur, benar-benar penting banget. Karena kalau misalnya saya sadar bahwa kalau misalnya saya nggak ngelatih public speaking, terus dapat job ngajar, itu bakal kikuk di depan kelas. Pasti bakal kikuk banget. Bakal ya ngapain ngajar kalau kayak gitu kan, sendet kan. Nah, jadi ketika apalagi kan ketika kita sudah kuliah, pengennya berarti langsung kerja kan. Betul, nyari Nah, uang, mau nggak mau, kalau kita udah kerja, kita harus berhadapan dengan orang lain. Gitu Senior kan. ya. Entah senior, entah kolega yang setara. Itu kan kita sebagai karyawan kan harus menginformasikan atau memberitahu progres apa yang kita kerjakan kan. Kayak masa kita nyampein progres kerja kita dengan sendet-sendet gitu kan, enggak enak. Nah, paling enggak minimal tuh bisa ngobrol dengan orang dengan lancar. Jangan takut ngobrol sama orang. Tuh. Ini catatan nih kak untuk kita berdua ya. Kita berdua nih agak kurang bisa nih kak. Oh, gue yang ini narasumber kita. Yang ini. Alhamdulillah yang ini alhamdulillah lah. Alhamdulillah over. Alhamdulillah. Teman kami yang satu ini kak Asa ini cukup terlatih ya, karena dia juga teman saya dari SMA ya, dan dia juga cukup bagus public speakingnya Jadi tuh. selama ini justru kita belajar dari dia ya. Karena emang seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi ya kak, ya kalau misalkan mahasiswa baru tuh pasti nyari kenalan dan pemahaman public speaking itu pasti dari melewati organisasi. Karena mau di mana lagi kan memberikan dengan cuma-cuma informasi yang emang ibaratnya daging. Ya, benar banget. Jadi kayak Daging pasti banget mereka sih tuh ya. jadi kayak langsung ke organisasi, dilatih oleh kakak-kakak yang di sana yang mempunyai pengalaman yang jauh lebih dari yang mahasiswa baru tadi. Nah begitu juga saya. Bertiga organisasi. Saya Iya. Oh, makanya mereka berdua belajar dengan Anda ya. Saya juga Masuk. ibaratnya ilmu kayak gini nih emang harus dialirin lah. Betul. Kebetulan yang ini kupu-kupu. Iya kak. Belang ya. Oke. Harus ada Dan menjadi memang penyangga. bidangnya dia. Oh. Lanjut nih kak, apalagi yang memberi informasi-informasi untuk yang di rumah. Kalau misalkan nih kak, pengaruh public speaking terhadap karir seseorang di masa depan. Much later. Kalau untuk psikologi sendiri itu kita kan punya beberapa cabang kan, bisa ke klinis, ke bio, ke pendidikan atau perkembangan kan. Nah, psikologi itu nggak jauh-jauh dari ngobrol sama orang. Nggak mungkin nggak. Kita ke klinis jadi psikolog atau di terapi sana ngadepin orang. Bio jadi HRD ngadepin orang. Judi kan misal jadi guru atau guru BK jadi ngadepin orang juga. Bayangin kalau misalnya ada anak dari fakultas psikologi yang nggak bisa ngomong depan orang, nggak bisa berinteraksi dengan lancar dengan orang. Sebenarnya bukan tentang psikologi aja ya. Public speaking ini sebenarnya dengan
zaman yang sekarang sudah globalisasi, terus sudah maju, sebenarnya udah jadi basic skill lah, sama kayak bahasa Inggris. Jadi tiap mahasiswa, nggak mahasiswa juga, tiap orang tuh paling enggak harus pernah belajar, baik dalam keluarga, pertemanan, pekerjaan. Itu kan selalu dibutuhkan untuk bisa interaksi atau berkomunikasi dengan baik kan. Ya untuk melamar pekerjaan aja kan salah satunya adalah bisa berkomunikasi dengan baik. Dan itu menunjukkan bahwa dia public speaking itu tuh memang sepenting itu untuk ranah kedepannya, harus dipelajarin, gak usah takut untuk belajar gitu. Betul, jangan takut untuk mencoba lagi. Betul. Kalau gagal, coba lagi, coba terus menerus. Sampai di Kak Sandi. Benar ya teman-teman. Kita nggak ada batasan buat coba. Kak, di era media sosial sekarang ini nih, apakah kemampuan public speaking itu masih salah satunya? Karena kan sekarang udah zamannya AI. Mau bisa disetting ya. Betul. Memang zamannya AI. Banyak video yang informatif ya. Informatif itu tuh kadang memang banyak di voice over oleh AI segala macam kan. Dianimasikan. Betul. Tapi kan nada AI-nya kayak gitu aja ya. Iya kan? Nggak ada template gitu. Udah kebak ya. Lurus aja. Gua kalau misalnya udah lagi nge-scroll TikTok, terus ngedenger ada suara AI yang cowok itu, udahlah ini AI gitu loh. Lebihnya dari suara manusia itu kita tuh bisa ngatur intonasi kita. Kita bisa nunjukin bahwa kita tuh lagi marah, lagi sedih, lagi seneng, lagi Dari kecewa feelnya ya, Kak? dari intonasi kita kan. Gak mungkin kalian marah tapi intonasinya seneng. Kalau marah pasti ya ada beberapa orang yang benar-benar ninggiin suara atau yang justru ngerendahin suara gitu kan. Nah itu tuh indahnya suara manusia. Kita tuh bisa tahu loh, walaupun nggak ada videonya, video orang tersebut, tapi ketika kita ngedengar suara itu kita tahu, orang ini lagi marah, orang ini lagi seneng, lagi sedih gitu loh. Nah itu yang indahnya. Jadi kalau ditanya pentingkah, penting banget. Kita juga kalau misalnya disuruh pilih nih, ada 2 video yang isinya sama, tapi satu AI satu enggak. Ini kita lebih mending dengan satu orang kan. Iya. Apalagi kalau misalnya ada video kan, ada menarik. lebih menarik. Apalagi ada mukanya, bukan cuma suara gitu kan. Itu kita lebih milih ada manusianya. Nah dari situ udah terbukti nih bahwa ternyata emang ya walaupun di era media sosial public speaking itu masih sangat penting. Gak bakal bisa hilang public speaking tuh. Jadi dan nggak akan bisa digantikan. Iya, nggak akan bisa digantiin oleh AI pun. AI itu cuma alat untuk kayak ngebantu kita biar mengurangi rasa takut lah. Walaupun di penghujung hari kita ya memang harus ngomong sendiri. Ujung-ujungnya tetap kita ya. Ujungnya nggak bisa, nggak bisa pakai yang lain. Kak, setelah trial and error kakak di dunia public speaking ini, setelah dikembangkan dan belajar terus, apa sih kak yang manfaat yang kakak rasakan gitu setelah public speaking kakak semakin maju, berkembang gitu? Tapi kalau untuk bilangnya enggak ya, berkembang mungkin. Tapi kalau untuk efek positifnya, ketika saya sudah mulai berani ngomong di depan orang segala macam, kepercayaan diri saya itu meningkat. Karena disuruh ngobrol sama orang siapapun itu ya udah tinggal ngobrol karena karena sebelumnya kan udah pernah ngomong depan 300 orang lebih gitu kan pas lagi ospek fakultas tuh, ya kan? Itu kan saya jadi MC tuh di situ kan. Nah itu kan udah ngomong di depan 300 orang lebih ya, untuk ngobrol cuma sama satu orang ya nggak bikin takut lagi gitu loh. Kalau ditanya ada efek positif, ada. Jujur ngebus kepercayaan diri, nggak mungkin ngebus ego sebenarnya, karena kita ngerasa bahwa kita ngelakuin hal yang nggak semua orang bisa lakuin gitu loh. Dan ngebus ego otomatis ngebus kepercayaan diri, kembali ke kepercayaan diri tadi. Apa? Kreativitas. Ya kreativitas juga bisa, karena ketika sudah bisa lancar ngomong depan orang, kita tuh tahu bahwa walaupun cuma dikasih poin-poin aja, otak kita tuh bakal mikir, poin ini nyambung ke sini. Oke, langsung bikin narasi dalam otak, langsung ngomong gitu. Karena udah terbiasa tadi kan. Betul. Itu banget, itu kan ibaratnya ngelatih motorik banget ya Kak. Jadi otak tuh bergerak. Bahkan kalau misalnya kita udah tua pun, makanya kita tuh harus ngobrol. Dari kecil juga, dari bayi juga kita harus diajarin buat ngajak anak bayi itu ngobrol terus. Sejak dalam kandungan. Dalam kandungan juga harus diajak ngobrol terus menerus. Nah makanya itulah pentingnya bergaul, bersosialisasi. Bener kok, bener. Itu sangat
relate banget ya. Kita harus bergaul itu penting guys, apalagi kalau kita udah masuk ke fase remaja. Itu penting banget sih, karena itu melatih komunikasi interpersonal. Betul. Kan terbukti bahwa beda kata kan konotasinya beda kan. Sosialisasi dan bergaul itu kan yang bergaul tuh agak menyerang ya. Karena harga diri tuh, ya kan? Walaupun sebenarnya maknanya sama Maknanya ya. sama, tapi kan orang yang ada mendengarnya lebih enak. Oh, kalau bersosialisasi, oh ya lebih enak didengar gitu loh. Kak, tadi kan udah ada ngobrol-ngobrol yang pembahasannya sangat-sangat menarik, daging, Penting banget dan sih itu. penting banget. Pembelajaran buat teman-teman semua di rumah. Pastinya Ini itu materi bermanfaat ya. untuk dari kalangan seluruh umur. Tuh. Gak cuman mahasiswa. Betul, anak-anak kalau misalkan mau ngelatih MC sejak kecil dari upacara, nah itu kan bisa kena juga ya Kak ya. Bahkan zaman sekarang anak PAUD aja udah suruh presentasi. Iya, Kalau betul. kalian suka lihat anak-anak artis, Betul sih. anak-anak yang udah harus presentasi. Ya, Betul banget betul Kak. sih. Karena Harus itu. public speaking itu kan penting Sangat ya, sangat penting karena itu basic kemampuan yang dimana itu bakal selalu dipakai, bakal selalu Soft skill, dikembangkan. ya? Iya, soft skill Dimanapun. dari itu ilmu daging yang diberikan oleh Kak Santi tadi itu kan bisa diterapin, bisa diimplementasikan. Benar banget, ke kehidupan sehari-hari Betul. pastinya. Nggak harus di sekolah, nggak harus di kampus, Semua tapi orang pernah, di kan? dalam rumah Benar. juga diperlukan. Kayak diptak sama orang tua. Betul. Apalagi kan membangun komunikasi dengan adik, kalau misalnya punya adik di rumah, punya kakak di rumah. Ya, karena banyak bahkan saudara pun jarang ngobrol Kak. Kak, makanya komunikasi itu sangat-sangat penting. Iya, benar Baik dari segala hubungan, mau pacaran, orang tua, Saudara. pokoknya Ya, saudara. Jadi emang sepenting itu. Makanya ilmu apa tuh materi pada kali hari ini nih bener-bener kayak materi daging banget. Berapa kali udah Banget, disebutin kan? Jadi teman-teman jadi teman-teman kalau mau misalnya lebih mengerti nih tentang public speaking bisa diulang aja. Bisa diulang Kak lagi. Santi tadi. Bisa diterapkan juga. Nah, tadi kan kita udah Ngobrol panjang nih. ngobrol panjang banget, pasti capek. Capek. Nah, jadi mungkin kita ada sesi yang dimana kita mungkin sesi bermainnya nih Kak. Jadi Biar relax. jadi otak kakak diproses lagi, kita juga relax, udah nggak lagi membahas hal-hal yang panjang, Terlalu berat gitu terlalu rasanya. berat. Mungkin nih Kak, mungkin kita rapid question ya. Jadi kayak kita mengajukan pertanyaan yang cepat, kakak jawab juga cepat. Oh ya boleh. Benar. Macam tak betul je budak ni. Mungkin kita masuk sesi cepat, jawab singkat. Nah. Lanjut Kak Miriam. Oke, pertanyaan pertama. Public speaking itu bakat atau latihan? Latihan. Atau lebih pilih jadi presentasi atau jadi MC? MC. Satu kata yang menggambarkan public speaking. Seru. Tercepat untuk orang yang masih takut bicara di depan umum. Dicoba. Kalimat motivasi yang selalu kakak pegang. Aduh, apa ya? Lima apa? Ya, Kalau nggak dicoba sekarang, kapan lagi? kalau nggak sekarang kapan lagi? Betul. Betul. Karena emang mau kapan lagi ya guys ya? Karena waktu terus berputar. Siapa tahu kita mati besok. Tidak ada yang tahu. Agak serem. Cinta agak serem lah Agak ini. serem ya. Offset yang itu. Tapi betul juga. Tapi kalau kata benar, kami. benar. Karena kita nggak ada tahu. Nggak ada yang tahu. Dimanapun kayak yang tadi kakak tadi sudah ngomong kan mau kapan lagi? Karena di zaman sekarang tuh orang-orang pada ngebet-ngebet semua kak. Iya. Kayak kita Membangun value. Iya, branding mereka tuh benar-benar sebagus itu. Jadi kita yang oleng dikit, nih anak udah kemana? Oleng dikit, nih anak udah berapa kali ke panggung ini, ke panggung itu. Benar, Jadi berasa ketinggalan jauh. Iya kan kak. Nah kalau misalkan kalian ada perasaan ketinggalan jauh, at least kalian udah memahami public speaking tadi. Betul. Jadi kalian udah punya pegangan. Karena dengan kita punya si basic ini, kita bisa mengembangkan dan kita bisa mengejar hal-hal yang menurut kita kayak kita tertinggal itu, merasa tertinggal. Iya benar. Tapi kan kita juga nggak bisa membandingkan diri sama orang lain ya. Betul. Karena ujung-ujung karena fokus dengan diri Diri sendiri. sendiri. Karena kalau misalkan kita lihat tadi tuh
belajar banyak banget ya Kak ya mengenai kemampuan berbicara depan umum tadi. Dari obrolan hari ini, kita belajar nih bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu bukan sesuatu yang dimiliki hanya oleh orang-orang tertentu. Benar banget, Tapi Kak. sebenarnya itu bisa dimiliki oleh semua orang, tergantung dari diri kita masing-masing. Apakah kita mau mengembangkan public speaking kita, atau kita tetap mau berdiri atau diam di zona nyaman tersebut. Benar. Jadi kita harus membuat pilihan ya. Dan juga rasa gugup, nggak percaya diri itu tuh wajar banget ya. Ya kan Kak Sandi? Betul. Bahkan orang seperti Kak Sandi pun pernah mengalami hal kayak gitu. Pernah dan masih. Dan untuk meredakan perasaan kayak gitu kita harus apa tadi? Mencoba. Karena pada akhirnya banyak kesempatan besar datang bukan hanya kepada mereka yang memiliki ide bagus aja Kak, tapi juga kepada mereka yang berani menyampaikan ide yang sudah ada di pikiran tersebut. Nah, sebelumnya kita berterima kasih dulu nih kepada Kak Sandi, Terima kasih teman-teman. sama-sama. Masih banyak ya Kak. Masih banyak apesnya. Karena sudah meluangkan waktunya dan juga berbagi pengalaman dan ilmunya nih kepada kami bertiga dan juga teman-teman di rumah. Aku dan teman-teman di sini, teman-teman juga di rumah juga sangat berharap ya, semoga pembahasan kita ini dapat memberikan manfaat yang bisa diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Dan juga pastinya menambah wawasan untuk teman-teman di rumah nih yang lagi belajar public speaking Kak pastinya. Apalagi bingung nih cari tips and trick. Benar. Karena di mana lagi belajar public speaking yang lengkap itu kalau bukan dengan Kak Sandi. Terima kasih juga dengan kalian-kalian yang di rumah yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Iya. Dan juga lupa tunggu kami di podcast-podcast Pakai ini. podcast ya. Karena bakal ketemu lagi sama kami bertiga, tapi nggak tahu kalau kakaknya Iya. juga lagi ya. Mungkin ada next season. Mungkin kakaknya kita bahas tentang apa lagi nih selanjutnya gitu. Aku Virial. Aku Ica. Aku Asa. Saya Sandi. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, suara kalian berharga, jadi jangan takut untuk menyampaikan. Benar banget Kak. Dadah.